Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi dari mata kuliah Discrete Math, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Aditya Ramadan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Horizon Indonesia. Apa sih relasi dan fungsi itu? Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Dua jenis daerah akan dijelaskan kemudian pada slide berikutnya. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Untuk pengertian selanjutnya adalah domain, kodomain, dan range. Dalam pembahasan relasi dan fungsi, himpunan yang terlibat digolongkan ke dalam tiga jenis daerah tersebut. Untuk domain sendiri atau daerah asal adalah himpunan tidak kosong di mana anggota sebuah relasi didefinisikan. Untuk kodomain ada daerah kawan atau daerah kawan merupakan himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Sedangkan range adalah daerah hasil atau semua anggota kodomain yang memiliki pasangan pada anggota domain. Fungsi atau pemetaan. Fungsi atau yang sering disebut juga dengan pemetaan masih termasuk dalam relasi. Suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah F A menuju B. Ditandai dengan tanda panah seperti di gambar. Selanjutnya, sifat-sifat pada fungsi. Dalam sifat ini terdapat tiga fungsi. Yang pertama, ini ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu, atau biasa disebut juga fungsi into. Fungsi F A menuju B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Seperti contoh ada di gambar berikut. Di himpunan A dan B yang pertama adalah fungsi injektif karena himpunan A dan himpunan B saling berpasangan dan itu hanya satu pasang. Yang gambar kedua ini juga injektif dikarenakan himpunan A ke himpunan B itu memiliki satu pasangan. Namun tidak dengan yang gambar ketiga, ini bukan injektif dikarenakan di dalam himpunan A memiliki pasangan yang sama pada himpunan B. Jadi himpunan B juga memiliki dua pasangan pada himpunan A. Yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan, jadi semua harus terpasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota kodomain. Seperti contoh pada di gambar ini adalah surjektif karena semuanya memiliki pasangan dan tidak ada yang kosong. Untuk di gambar yang tengah juga sama, ini adalah fungsi surjektif. Himpunan A dan himpunan B memiliki pasangan dan tidak ada yang kosong. Namun tidak dengan gambar yang ketiga, ini bukan fungsi surjektif karena dalam himpunan B ini tidak memiliki pasangan sama sekali. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi fungsinya adalah fungsi gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Jadi setiap anggota harus memiliki pasangan dan setiap anggota tidak boleh ada yang kosong dalam satu himpunan.
Selanjutnya untuk contoh soal, perhatikan himpunan berikut. Dalam himpunan 1 ini terdiri dari 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6. Di himpunan kedua ini ada 1, 2, 1, 4, 3, 6, 4, 8. Di himpunan ketiga ini ada 2, 4, 3, 6, dan 4, 8. Pertanyaannya, himpunan yang merupakan fungsi ditunjukkan oleh nomor, ada pilihan ganda di sini ya. Sebelum masuk ke pembahasan atau jawabannya, ada syarat suatu himpunan dikatakan fungsi. Yang pertama, 1. Setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan himpunan B. Yang kedua, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu anggota himpunan B. Nah, dari dua syarat tersebut, maka bisa kita rincikan pada himpunan 1. Kita pisahkan terlebih dahulu domainnya ke domainnya. Untuk domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomainnya 2, 3, 4, 5, 6. Relasi domain dan kodomainnya dinyatakan sebagai berikut: 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6. Dengan demikian, himpunan 1 merupakan fungsi dikarenakan semua anggota domain mempunyai pasangan tepat satu anggota kodomain, jadi tidak ada yang sama atau serupa. Lanjut untuk himpunan 2, domainnya adalah 1, 3, 4, kodomainnya 2, 4, 6, 8. Relasi domain dan kodomainnya dinyatakan sebagai berikut: 1 dengan 2, 1 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Dengan demikian, himpunan 2 bukan fungsi karena ada anggota domain yang memiliki pasangan 2 anggota kodomain, yaitu 1 dengan 2 dan 1 dengan 4. Jadi punya sama, maka tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi. Nah, untuk yang ketiga, himpunan ketiga, domainnya 2, 3, 4, kodomainnya 4, 6, 8. Relasinya adalah 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Dengan demikian, himpunan ketiga merupakan fungsi karena semua anggota domain mempunyai pasangan tepat satu anggota kodomain. Nah, jadi dari hasil tersebut, yang termasuk fungsi adalah himpunan 1 dan 3. Maka jawabannya adalah yang A, 1 dan 3. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi kali ini. Kurang dalam dia mohon maaf. Apabila ada salah kata yang harus dikoreksi, mohon untuk dimaafkan ke depannya agar lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.